Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Azahra akan menjelaskan tentang materi lanjut penyuluhan anti korupsi membangun zona integritas. Yang pertama, materi pembahasannya ada latar belakang pembangunan ZI. Yang kedua, apa itu zona integritas atau ZI. Yang ketiga, WBK atau WBBKM atau WBBM. Yang keempat, perlunya reformasi birokrasi. Yang selanjutnya, tujuan reformasi birokrasi. Yang selanjutnya, mekanisme pembangunan ZI. Yang selanjutnya, kerangka logis penilaian. Yang selanjutnya, indikator pengungkit. Dan yang terakhir, indikator hasil. Latar belakang pembangunan ZI itu didasari oleh Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 sampai 2025. Yang selanjutnya, Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Lalu, Inpres 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pemberantasan korupsi perlu dibangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif, dan komprehensif melalui penetapan zona integritas. Dan yang terakhir, Permen, PAN, dan RB nomor 54 tahun 2014 Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju WBK atau WBBK. Zona integritas. Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau wilayah bebas korupsi dan WBBKM dan WBBM yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK atau WBBM. Menuju WBK atau wilayah bebas korupsi, predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, predikatnya sama dengan WBBK, namun ada tambahan kualitas pelayanan publik. Nah, yang selanjutnya itu perlunya reformasi birokrasi. Di sini ada permasalahan birokrasi, diantaranya pola pikir atau mindset dan budaya kerja birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional. Lalu kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik. Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance, terus sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik. Praktik manajemen SDM belum optimal, meningkatkan profesionalisme. Fungsi dan wewenang antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, dan terlalu besar. Pelaksanaan program kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Perlunya reformasi birokrasi. Nah, proses reformasi birokrasi sendiri diantaranya, yang pertama, landasan hukum dan regulasi, yang kedua, organisasi, yang ketiga, tata laksana, yang keempat, manajemen SDM aparatur, yang kelima, pola pikir budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur, yang keenam, integritas aparatur, yang ketujuh, sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja, yang selanjutnya, sistem pengawasan intern yang selanjutnya, kualitas pelayanan publik. Lalu yang ke-9, sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Yang ke-10, pengelolaan pengetahuan reformasi. Tujuan reformasi birokrasi diantaranya integritas, produktivitas, tanggung jawab, dan pelayanan prima. Mekanisme pembangunan zona integritas atau ZI. Yang pertama, pencanangan ZI. Di antaranya itu penandatanganan fakta integritas atau oleh seluruh atau sebagian besar pegawai. Lalu pernyataan komitmen telah siap membangun zona integritas. Yang kedua, pembangunan zona integritas. Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK atau WBBM. Membangun unit kerja menuju WBK atau WBBM. Yang selanjutnya yaitu pengusulan. Penilaian mandiri oleh tim penilai internal atau TPI. TPI melaporkan kepada pimpinan instansi, pengusulan ke Kemenpan RB. Lalu selanjutnya review TPM. Review oleh tim penilai nasional Kemenpan RB, KPK, dan
Ombudsman RI. Selanjutnya, penetapan WBK atau WBBM. Menpan RB mengusulkan kepada instansi pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK. Menpan RB menetapkan unit kerja sebagai WBBM. Yang selanjutnya yaitu pembinaan dan pengawasan. Kerangka logis penilaian. Jadi pengungkit ada 60%, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja. Lalu peningkatan kualitas pelayanan publik akan mendapatkan hasil 40%, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, indikator pengungkit ZI, 5% dari manajemen perubahan, 5% penataan tata laksana, 15% penataan sistem manajemen SDM, 10% penguatan akuntabilitas kinerja, 15% penguatan pengawasan, dan 10% penguatan kualitas pelayanan publik. Indikator hasil. Indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nilai persepsi korupsi atau survei internal minimal nilainya 13,5 dari 15 sampai 90%. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan minimal nilai 3,5 dari 5 sampai 70%. Indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, nilai persepsi kualitas pelayanan survei eksternal untuk WBBM minimal nilai 16 dari 20 sampai 80%. Indikator zona integritas. Yang pertama, manajemen perubahan 5%, penataan tata laksana 5%, penataan sistem manajemen SDM 15%, penguatan akuntabilitas kinerja 10%, penguatan pengawasan 15%, penguatan kualitas pelayanan publik 10%. Penguatan pengawasan, pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK atau WBBM. Yang kedua, pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Yang ketiga, pelaksanaan whistleblowing system. Yang keempat, pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. Yang kelima, pembangunan SPIP dan penanganan pengaduan masyarakat. Penguatan akuntabilitas kinerja. Yang pertama, penyusunan lakib dan pembinaan akuntabilitas, dan yang kedua, pengembangan dan sosialisasi sistem informasi, pemantauan evaluasi, program, dan anggaran. Penguatan kelembagaan. Yang pertama, restrukturisasi organisasi kementerian. Yang kedua, penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan kementerian. Yang ketiga, penyesuaian organisasi perguruan tinggi negeri dengan perubahan kebijakan. Yang keempat, penguatan organisasi lembaga atau pusat, penunjangan pelaksanaan tugas kementerian. Yang kelima, penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan kementerian. Dan yang keenam, pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan kementerian. Penguatan tata laksana, penyusunan peta proses bisnis kementerian. Yang kedua, penyusunan SOP makro dan mikro. Yang ketiga, integritas layanan atau e-government yang telah ada, dan pengembangan sistem e-government baru untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kementerian. Yang keempat, implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik. Dan yang kelima, penerapan sistem kearsipan yang handal. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, penyusunan dan evaluasi standar pelayanan semua layanan yang ada. Yang kedua, menciptakan budaya pelayanan prima. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan. Yang keempat, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.